Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat dan juga tak kurang satu apapun. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kedua, materi di kelas 6 semester pertama. Pembelajaran kedua. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh gambar seorang anak yang tengah memberi makanan kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ikan, kemudian ada kelinci, dan juga ada ayam. Nah, apakah kalian punya hewan-hewan kesayangan yang ada di rumah kalian? Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sila Pancasila dari 1 sampai dengan ke-5. Nah, hari ini kita akan mencari beberapa kegiatan atau beberapa pernyataan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila menggunakan tanda panah. Nah, di sini ada sila yang pertama dengan lambangnya adalah bintang, kemudian yang kedua rantai, kemudian sila yang ketiga menggunakan lambang pohon beringin, sila yang keempat menggunakan kepala banteng, dan sila yang kelima menggunakan padi dan kapas. Nah, di sebelah kirinya ada beberapa pernyataan dari yang berhubungan dengan nilai sila Pancasila. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Membantu teman saat jatuh dari sepeda ini menunjukkan pengamalan sila yang keberapa? Ya, membantu teman saat jatuh dari sepeda adalah pengamalan dari sila yang kedua. Ya. Kemudian menghargai karya orang itu berhubungan dengan nilai sila yang kelima. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak saat diskusi itu berhubungan dengan nilai sila yang keempat. Kemudian, menghormati teman saat beribadah ini berhubungan dengan nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, bangga saat mengenakan batik ini berhubungan dengan nilai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya diterapkan pada manusia saja, tapi juga dapat diterapkan dalam menyayangi hewan. Contoh yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini berarti kita sudah mengamalkan sila yang pertama. Kemudian yang kedua, bangga terhadap hewan asli Indonesia. Ini berarti pengamalan sudah sila yang ketiga. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini banyak sekali hewan-hewan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Salah satunya yaitu yang dilindungi adalah hewan komodo. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kewajiban hak dalam merawat hewan. Ini berarti sila yang kelima. Kemudian menolong hewan berhubungan dengan nilai sila yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks tentang seseorang yang menyelamatkan hewan yang lainnya. Baik, kita akan bacakan teksnya. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana.
Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, pertanyaannya dari teks bacaan yang kita baca tadi, yang pertama, sikap yang dilakukan Lina termasuk pengamalan sila keberapa? Nah, kalian bisa jelaskan mengapa kalian menjawab dengan sila tersebut. Kemudian yang kedua, jika kalian jadi Lina, apa yang akan kalian lakukan? Kalian boleh menceritakannya dengan lengkap. Nah, silahkan kalian dua pertanyaan ini, kalian tulis dalam sebuah buku tulis, kemudian foto dan juga kirimkan hasil dari jawaban kalian masing-masing. Nah, sebelumnya, kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang, kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Nah, siapkan peralatan dan bahan yang perlu kamu lakukan. Nah, bahannya yang pertama adalah cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai dengan selera. Kemudian, koran bekas untuk dijadikan alas, kemudian air untuk campuran, dan juga patung yang telah disiapkan sebelumnya. Peralatannya adalah kuas. Kuasnya boleh besar atau kecil tergantung pada kebutuhan untuk pengecatan patung tersebut. Kemudian ada palet atau wadah lain untuk mencampur cat minyak tersebut. Adapun langkah pewarnaannya, yang pertama adalah campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Kemudian aduk di dalam palet atau wadah lain. Yang ketiga, pastikan dulu bahwa patung yang telah kalian buat itu sudah benar-benar kering. Nah, yang keempat, baru oleh kita warnai patungnya sesuai dengan selera masing-masing. Warnai patungnya. Nah, anak-anak, nanti patung yang telah kalian kerjakan sebelumnya, kalian boleh beri warna, ya. Kemudian nanti setelah selesai, bisa dikumpulkan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini di pembelajaran kedua. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian terima dan juga ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.